Oke, teman-teman, saya lanjutkan tadi masih berbicara tentang oneness ya. Jadi saudara, kita harus tahu dulu dasar-dasar ketiga pribadi dari Allah ini ya. Roh Kudus, Roh Kudus itu saja kita harus tahu. Yesus mengatakan bahwa Roh itu penurut, ya. Penurut itu sifat dari seorang perempuan. Makanya ayat Alkitab yang mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu." Jadi sifat dari perempuan itu, sifat dari roh itu penuh, ya. Lalu sifat dari bapak itu adalah sifat dari seorang laki-laki yang tidak penurut. Bapak itu ibarat itu konseptor. Dia tidak mengikuti tapi dia yang diikuti. Makanya Yesus berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Yesus pun tidak pernah mengutus Bapa. Bapa yang mengutus Yesus, lalu Bapa juga yang mengutus Roh Kudus. Gitu. Kita harus tahu dasarnya tuh di sini supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita tidak terjerat. Oh, Bapa itu sebenarnya Roh Kudus, Roh Kudus itu sebenarnya Bapa adalah Roh Kudus. Jadi nggak ada pondasinya, nggak ada kerangkanya dalam cara kita menjelaskan tentang oneness, ya, baik itu juga menjelaskan tentang Tritunggal gitu loh ya. Jadi pondasi-pondasi ini kita harus tahu karena pondasi ini tertulis di dalam kita. Asumsi saya bukan asumsi pribadi saya. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan Bapa mengutus Roh Kudus, Yesus pun mengutus Roh Kudus. Tetapi tidak ada sejarahnya Yesus Roh Kudus mengutus Bapa. Tidak ada. Gitu loh. Roh Kudus tidak diutus oleh Bapa tidak diutus oleh Roh Kudus. Nah, dari sini ada suatu perbedaan. Berarti benar yang saya katakan, Bapa itu pikiran, Yesus itu hati, Roh Kudus itu roh. Roh tidak pernah mengutus kepala. Kepala lah yang mengutus roh yang ada di dalam seluruh tubuh kita. Kenapa posisi kepala itu posisi letaknya di atas? Kenapa hati atau perkataan letaknya di mulut, bukan di atas saja? Kenapa mulut gak di mata? Allah Bapa ini melambangkan mata. Ini perlu saudara supaya Anda bisa membedakan antara Bapa dengan Yesus, Yesus dengan Roh Kudus. Itu ada perbedaan. Makanya disebut anak. Kenapa dia disebut anak? Karena ada perbedaan. Bukan tanpa ada sebab gitu loh. Ya. Apakah mulut dengan mata berbeda? Berbeda. Yesus adalah perkataan yang keluar dari mulut, Bapa adalah pikiran yang terpancar dari mata. Ya saudara, kita harus mengenal Tuhan itu dari dasar-dasarnya gitu. Saya pernah bermimpi, di dalam mimpi itu semua para pendeta atau teologi mencari suatu formula yang sangat sulit ditemukan. Lalu di dalam mimpi itu saya berhasil menemukan formula itu dan akhirnya saya dipanggil ke panggung yang besar dan saya diberikan suatu penghargaan yang besar. Nah, artinya saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saya itu, saya juga tidak membenarkan Tritunggal Katolik karena saya sering berdebat dengan orang Katolik, saya juga sering berdebat dengan ahli Tritunggal gitu. Jadi tapi Tritunggal dan oneness yang ada sekarang ini masih butuh pemulihan, saudara-saudara ya. Nah, kita perhatikan Roh Kudus itu dikatakan pada waktu Tuhan menciptakan Hawa, perempuan, dikatakan aku akan menjadikan seorang penolong. Sifat dari perempuan itu sifatnya penolong, saudara-saudara ya. Nah, tentang Roh Kudus juga di dalam Yohanes juga Yesus berkata, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Nah, ada kesamaan. Kenapa memakai kata penolong? Ya karena ini pribadi perempuan gitu loh. Makanya perempuan tidak bisa memerintah laki-laki. Kenapa perempuan tidak bisa memerintah laki-laki? Kenapa nggak perempuan aja jadi kepala keluarga? Kenapa harus Tuhan menetapkan bahwa Adam lah ya kepala keluarga, Kristus lah, gereja adalah tubuhnya, perempuan itu adalah tubuhnya gitu. Itu semua punya maksud supaya kita mengenal hierarki juga, mengenal Tuhan dengan sempurna begitu ya teman-teman ya. Jadi begini juga, kalau pengajaran yang dari Roh Kudus, kalau pengajaran itu akan buat terkenal, lebih masyhur
dibanding dari pengajaran-pengajaran yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia gitu loh. Puji Tuhan sampai hari ini saya tetap eksis karena saya percaya apa yang saya dapat dari Tuhan ya saudara-saudara. Untuk mendapatkan hikmat juga kita nggak boleh merokok. Gimana mau bisa mengajarkan tentang Tritunggal gitu loh. Untuk mengenal firman Tuhan juga kita nggak boleh mabok gitu loh. Nah, kalau mabuk dan merokok aja masih kita terikat, gimana kita mau ngajarin orang tentang oh Tuhan begini sementara roh-roh setan dari rokok itu keluar. Jadi makanya kalau kita belajar sama orang, kita lihat dulu kehidupannya. Kalau dia masih merokok, kalau dia masih mabuk, jangan belajar sama dia. Belajar sama orang yang menjaga kekudusan, pikirannya fresh. Orang yang merokok itu pasti bodoh, tidak akan sanggup mengenal pribadi Tuhan gitu ya. Jadi sudah sangat jelas ya saudara-saudara, Roh Kudus itu Bapa. Roh Bapa adalah Roh Kudus, tapi Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus itu adalah penghasil kuasa dia. Dia gambarnya api wujudnya. Wujudnya Roh Kudus aja wujudnya api gitu loh. Jadi berbeda dengan bentuk Bapa yang tidak dikatakan secara rinci 7 nyala di hadapan tata Allah gitu loh. Yesus disebutkan sebagai anak domba gitu loh. Kenapa Yesus sebagai anak domba? Apakah Bapa berubah profesi? Misalnya nih, Luga nih berubah profesi jadi tukang sayur, Luga berubah profesi jadi tukang bubur. Hanya profesinya aja yang berbeda tapi orang-orangnya sama. Menurut saya tidak. Kenapa Roh Kudus menghasilkan kuasa? Karena dia punya karakter sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa. Ada tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan Bapa, bisa dilakukan Roh Kudus. Demikian sebaliknya. Sama seperti mulut. Mulut tidak bisa melihat, mata tidak bisa berkata-kata. Ada perbedaan gitu. Kenapa perbedaan? Karena ada keterbatasan gitu loh. Kenapa mulut tidak bisa? Karena terbatas, tidak punya syaraf-syaraf, organ-organ seperti mata. Demikian juga Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus tidak bisa sebab? Karena ada hal yang tidak memang Roh Kudus tidak punya, Bapa punya, gitu loh. Kalau katakan Luga menyamar jadi tukang sayur atau tukang sapu misalnya, padahal Luga-Luga juga katanya gitu kan. Kalau Wanes kan satu pribadi tiga profesi itu seperti itu. Kenapa Roh Kudus diutus? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa, bisa dilakukan oleh Roh Kudus gitu ya. Gitu. Roh Kudus itu sifatnya penurut, Bapa tidak penurut sifatnya. Makanya Roh Kudus yang disuruh. Kalau Bapa nggak bisa disuruh, nggak ada yang bisa menyuruh Bapa. Berarti ada perbedaan, tetapi adalah satu Tuhan seperti itu. Nah, saya berharap video ini bisa membantu Anda untuk mengenal Oneness, mengenal Tritunggal secara sempurna. Oneness dan Tritunggal yang saat ini belum sempurna. Makanya sebagai hamba Tuhan diberikan Tuhan pengenalan, pengajaran dengan urapan Roh Kudus. Makanya jangan merokok, jangan mabuk supaya pintar. Oke? Selamat belajar. Tuhan berkati.